Pak, Bapak Pemret semuanya dan rekan-rekan berikutnya. Jadi kemarin kita ketemu dengan Bea Cukai ya, instansi pemerintahan, lembaga vertikal seperti PLN, dan kemarin juga sempat banyak hal yang terjadi di berita di Pamekasan ya, terutama ketika narasumber bilang begini, saya ketika diwawancara ngomongnya A, ini kok keluar media B isinya. Apa yang diwawancara dengan yang muncul di judul tidak sama. Nah, itu menyebabkan akhirnya instansi-instansi yang berperan untuk melakukan dan mengeluarkan kebijakan tidak memakai media. Apa akhirnya? Kemajuan-kemajuan yang ada di instansi tidak dipublikasi melalui media hari ini. Sementara di sisi lain, kementerian dan lembaga itu navigator untuk tahu sesuatu itu melalui media. Jadi kalau ada kementerian mau datang ke Madura, dicek dulu beritanya. Berita Bea Cukai di Madura, itu keluar semua. Nah, yang keluar adalah berita-berita yang versi Bea Cukai tidak sesuai dengan disampaikan oleh narasumber. Nah, maksud saya adalah pers sebagai navigator ini justru akhir-akhir ini dijaga jaraknya karena banyak sekali praktek-praktek begitu. Berita-berita muncul tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh narasumber, sehingga banyak orang akhir-akhir ini fobia terhadap wartawan. Luar biasa fobianya. Lebih baik saya menyampaikan sendiri, video sendiri dikirim ke TikTok, Instagram dan seterusnya. Nah, ini kan menjadi pukulan telak sebenarnya kepada pelaku media. Nah, maksud saya karena kementerian dan semuanya orang-orang yang masih pengen berkunjung ke suatu daerah pasti lihat berita, maka memang perlu penyamaan visi misi. Makanya forum Pemret ini kan sangat penting digagas. Manakala misalnya ada pemberitaan yang perlu dijelaskan lebih panjang, bisa dirubah. Karena kan tidak menutup kemungkinan dan mungkin banyak kemungkinan Pemret ini bersinggungan isu dengan media-media yang lain. Jadi begitu satu media menggarap satu isu, bisa saja media yang sama menggarap isu yang sama. Dan ketemulah ide-ide Pemret di top leadernya itu untuk membicarakan bagaimana tentang isu yang sedang diangkat. Itu yang pertama. Jadi saya berharap navigator ini tetap steril dan dalam arti bisa diramu dan bisa bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kemarin saya sudah menulis esai judulnya Wisata, Jalan Membuka Pikiran. Sederhana saja misalnya, kenapa orang tidak mau berkunjung ke Madura? Sederhana saja. Kalau datang ke Madura mau dibawa kemana? Kan itu persoalannya. Karena tidak ada destinasi yang mencukupi. Kalaupun ada misalnya, apakah masyarakatnya ramah? Apakah masyarakatnya open minded atau tidak? Nah, ini yang saya kira ujung persoalan dari ekonomi Madura ini sebenarnya kembali lagi kepada sumber daya manusianya. Kepada sumber daya manusia yang ramah terhadap perkembangan ekonomi. Contoh aja, hotel ini berdiri tahun 2016, Front One itu berdirinya di demo. Harus melewati aral yang begitu tidak kondusif. Terus Mega Cuan misalnya ya, itu semua pembangunan di Madura itu aralnya pasti demo dulu. Nah, kita melihat bahwa kalau itu mau dilihat sebagai dinamika, apakah itu memang dinamika atau memang sesuatu yang selama ini ada yang harus dikaji lagi tentang apa dengan SDM yang ada di Madura gitu. Tidak ada pembangunan yang tidak ketika buka tidak di demo, rasanya di demo semua. Itu kan. Bahwa itu memang melanggar aturan. Saya kira di mana-mana begitu pembangunan, tapi di wilayah lain kondusif. Daerah kecil seperti Banyuwangi misalnya, hotelnya bisa dicek misalnya, ada 27 kesekian. Di Madura mungkin hanya bintang tingginya cuma di sini sama Sumeneb, yang lain tidak ada. Karena begitu ada investor mau masuk, ini tidak kondusif, sedikit-sedikit di demo. Karena saya yakin investasi itu, orang yang mau investasi tidak mungkin mau dengan kondisi yang tidak kondusif.
jangankan situasi ya, jalan saja misalnya rusak, investor tidak mau. Saya pernah berbincang-bincang tahun 2020 itu mau ada investasi ke wilayah Lombang, karena jalannya rusak, investor nggak mau. Hanya karena jalannya rusak, menyulitkan. Ya mungkin banyak macamnya investor yang memiliki tipologi berpikir yang begitu. Tapi harapan saya kan media ini kan bisa menutupi itu semua. Misalnya dengan tidak sampai liput demo gitu ya. Misalnya ini kan usulan ya, PLN di demo nggak usah liput aja. Gitu. Nggak usah liput, apa tidak perlu liput? Ya agar citra orang ketika mau masuk ke Madura gitu. Jangan-jangan ada petugas atau orang yang mau mutasi jadi kepala PLN Madura, cek berita-berita PLN di demo nggak mau nanti gitu kan. Ya maksudnya itu kan bisa dikondisikan. Tetapi bukan karena kita dikondisikan oleh sesuatu, tidak. Itu kan bisa misalnya di silent. Nah, terakhir hambatannya adalah ketika kita sudah sepakat untuk menjaga citra Madura ini, nah justru yang muncul adalah media abal-abal ini yang mereka punya bekal hanya untuk bikin website, kemudian LSM baru pakai IDK. Nah ini yang berbak. Akhirnya kita sudah menjaga produksivitas, ini media abal-abal ini yang memberitakan dengan secara serampangan. Akhirnya menjadi tidak kompak hari ini. Makanya saya berharap seluruh keinginan saya, seluruh bupati itu di Madura atau stakeholder Madura itu memiliki inventaris yang baik terhadap media, sehingga ketika dia menyampaikan sesuatu corongnya jelas. Ini kan selama ini ada kegiatan disampaikan ke corong yang tidak jelas. Ini udah ada loudspeaker nih berkualitas ini, ada navigator jelas. Tapi justru yang dipilih adalah mereka-mereka. Nah makanya sterilisasi semacam itu bisalah menyatukan arah bagaimana mendorong perekonomian di Madura sehingga tidak lagi fobia, dan teman-teman yang memang kredibel dalam urusan media ini memiliki peran penting mendorong atmosfer positif yang dibangun dari media. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Banyak ide dan banyak gagasan yang disampaikan oleh para tim rep tadi terkait dengan prospek kemajuan ekonomi Madura. Dari sekian ide tersebut, saya berharap para pemret nanti bisa mempersatukan persepsi, bisa mempersatukan visi terkait dengan peningkatan ekonomi di Madura. Terima kasih karena waktunya sudah malam, Pak. Terima kasih Pak Agus, Pak Afif kehadirannya dan menyampaikan hadir di tengah-tengah kesibukannya. Terima kasih. Kami PWI Pamekasan menyampaikan terima kasih juga kepada para pemret yang hadir baik dari Bangkalan, Sampang, Sumeneb, juga kalau di Pamekasan lebih banyak ini. Terima kasih juga saya sampaikan dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan baik dari